Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi mudah lapar. Itu wajar, jangan takut. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi mudah lapar ya. Itu wajar, jangan takut. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan materi ini ya, yaitu tentang sensasi kenapa mudah lapar ya, karena secara umum ya, seperti yang pernah saya alami, itu ada fase-fase di mana kita mengalami fase seperti ini. Jadi kita sering merasa mudah lapar, walaupun kita sudah makan ya, tetapi selang beberapa waktu, tidak begitu lama ya, kadang paling hanya selisih 1 jam, itu kadang sudah rasanya sudah lapar kembali. Nah itu perlu kita telaah ya, bagaimana hal itu terjadi ya. Tentunya juga ada sebabnya, tetapi juga jangan berkecil hati, pasti ada solusinya. Nah, maka dari itu tolong tonton video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu selalu berhubungan ya, selalu melengkapi referensi-referensi tentang seputaran gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Oleh karena itu kita menjadi semakin paham ya, semakin kaya tentang metode-metode, tentang cara-cara bagaimana kita mengatasi gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, sehingga dapat mempermudah ya kita untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami penderitaan ini juga akan menjadi termotivasi ya, lebih semangat dan optimis ya. Badai pasti berlalu. Jadi dengan istilahnya ikhtiar kita yang selalu dibarengi dengan niat dan semangat yang kuat, yaitu pasti nanti hasilnya tidak akan mengingkari ya. Jadi insya Allah kita pasti akan disembuhkan. Baik ya teman-teman, kembali kepada topik ya. Jadi kenapa terjadi istilahnya kita sering merasakan kadang mudah lapar ya? Ini ada beberapa sebab yang harus kita ketahui ya. Nah, setelah itu nanti kita coba bagaimana solusinya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, agar fase-fase itu menjadi lebih cepat progres ya, artinya kita lebih cepat meninggalkan fase seperti itu, atau minimal kita itu tidak menjadi cemas atau tidak menjadi takut ketika kita sedang mengalami di fase merasakan mudah lapar ya. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya, ketika
kita memang mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang sebabnya memang multifaktor. Nah, baik teman-teman ya, jadi beberapa sebab dan solusi ya. Jadi sebabnya kenapa kita habis makan ya, tetapi selang beberapa waktu ya, mungkin setengah jam atau mungkin 1 jam itu saja sudah merasa lapar kembali. Nah, itu karena yang pertama ya, karena itu lambung masih bermasalah teman-teman ya. Jadi lambung dalam kondisi yang tidak normal ya, terutama asam lambungnya itu sendiri ya. Nah, karena katakanlah lambung itu masih dalam kondisi yang tidak normal ya, nah maka pencernaannya pun ya itu hasilnya juga tidak akan baik ya, tidak akan baik. Jadi mungkin yang mestinya ketika normal itu bisa menghasilkan 100% ya, karena tidak normal yaitu hasilnya paling sekitar 50% atau 60%. Nah, sehingga nutrisi yang dihasilkan ya itu otomatis juga akan sedikit. Nah, akhirnya penyerapan di dalam tubuh kita juga menjadi kurang. Maka rasa yang ditimbulkan ya ketika tubuh kita masih kurang istilahnya asupan ya, maka kita akan merasa lapar ya. Itu bahasa tubuh ya, bahasa tubuh seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya solusinya penuhi saja ketika kita merasa lapar ya. Ya artinya tubuh itu meminta kita supaya kita mengisi kembali, yaitu makan kembali. Makanya ketika kita merasa lapar itu sebenarnya indikasi bagus ya, indikasi bagus artinya fungsi organ tubuh kita itu masih normal. Ketika kita merasa kurang nutrisi, mungkin perlu ditambah ya energinya. Nah, maka tubuh akan mengeluarkan bahasa tubuh yaitu merasa lapar. Nah, kita karena melakukan dengan bijak terhadap kecerdasan tubuh kita, ya sudah kita ikuti saja ya, kita mungkin segera makan seperti itu ya. Apalagi yang mungkin makannya masih dalam porsi kecil, itu sangat wajar ya. Jadi ketika sebentar saja sudah lapar kembali, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama tentang mengapa kita itu mudah lapar atau gampang lapar ya, baru makan sebentar sudah lapar kembali. Maka teman-teman buat yang masih merasakan sensasi ini nggak perlu cemas ya, tidak perlu takut. Ini adalah suatu proses dan nanti juga akan dilalui ya. Jadi pokoknya nikmati dan syukuri saja proses itu ya, dan pahami saja ya, itu nanti akan berlalu dengan sendirinya ketika kita memang berusaha menanganinya dengan bijak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, karena ada hubungannya dengan nomor 1 ya, karena pencernaan itu tidak normal ya, berangkat dari asam lambung yang tidak normal, maka yang kedua ya ini ya, tubuh kita menjadi kurang nutrisi ya, itu seperti itu. Nah, karena tubuh kita kurang nutrisi, kurang asupan, akhirnya kurang energi ya. Nah, maka bahasa tubuh itu akan mengisyaratkan kita menjadi ada rasa lapar atau menjadi mudah lapar. Nah, untuk itu ya sudah, jalan satu-satunya memang kita penuhi. Jadi ini adalah tetap indikasi yang positif ya, artinya bahasa tubuh kita masih normal ya. Ketika kita kurang nutrisi, kurang energi ya, tubuh akan mengatakan seperti itu. Akhirnya kita menjadi timbul rasa lapar. Maka dari itu ya udah penuhi saja ya. Mungkin tidak hanya makannya ya, termasuk minumnya itu juga yang cukup ya, yang kira-kira bermanfaat bagi tubuh ya. Mungkin butuh manis ya untuk menambah energi ya, kita kasih saja gula ya, gitu seperti itu. Jadi pokoknya kita berusaha istilahnya melayani tubuh ya. Tubuh ini punya kecerdasan yang harus kita ikuti ya. Jadi antara pikiran, perasaan ini harus memahami bahasa tubuh. Nah, ketika bahasa tubuh mengatakan lapar ya udah, kita harus istilahnya sinkron ya, harus kita mengalir kayak itu seperti itu. Jangan ditentang ya. Kalau misalkan sudah kita merasa lapar kemudian pikiran enggak, kan baru makan tadi, jangan seperti itu, yaitu namanya tidak menyelaraskan dengan kecerdasan tubuh. Jadi antara kecerdasan pikiran,
perasaan, kemudian tindakan ya, termasuk kecerdasan tubuh itu harus selaras. Dengan seperti itu nanti kita akan mudah mencapai proses kesembuhan. Nah, itu yang kedua ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kenapa kita masih mudah lapar ya? Ini bisa jadi karena kecemasan ya, karena kecemasan dan pikiran negatif ya. Nah, yang namanya orang cemas ya, yang namanya orang pikirannya serba negatif ini menguras energi, teman-teman ya, menguras energi sehingga walaupun habis makan ya, itu kan mestinya energi sudah bertambah ya, tetapi ketika kita kecemasannya masih tinggi ya, pikirannya masih selalu negatif, itu menghabiskan energi. Nah, sehingga karena energi itu sudah habis ya, nah otomatis ya tubuh kita akan merasa lapar kembali ya itu. Nah, maka dari itu bagaimana mengatasi hal itu? Ya kita harus bisa istilahnya menormalkan kembali rasa-rasa cemas kita ya. Kita tidak usah khawatir, tidak usah was-was, tidak usah takut dengan masa yang akan datang ya. Biasanya cemas itu karena kita khawatir dengan masa yang akan datang. Contohnya jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan penyakitnya bertambah berat ya, jangan-jangan mendekati kematian dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita menjadi seperti cemasnya berlebih ya. Ketika cemasnya berlebih ya sudah, energi kita habis di telan kecemasan, akhirnya kita menjadi merasakan lapar, mudah lapar seperti itu. Nah, oleh karena itu kita memang harus ini termasuk masalah psikis ya. Jadi kecemasan, ketakutan, nah ini harus diatasi ya. Tentunya kita harus bisa memberikan afirmasi-afirmasi positif ya. Kita melakukan relaksasi, kita melakukan meditasi, kita tingkatkan spiritualitas kita. Nah, itu jalan-jalan untuk mengikis kecemasan berlebih ya. Dan itu di video-video saya yang lalu sebenarnya ada yang khusus membahas bagaimana caranya mengatasi kecemasan, bagaimana caranya mengatasi ketakutan. Nah, itu teman-teman bisa putar kembali ya untuk melengkapi istilahnya video kali ini. Jadi memang setiap video itu selalu saling berhubungan ya, saling melengkapi. Oleh karena itu semakin banyak teman-teman menonton video-video saya yang lain ya, itu menjadi semakin komplit pemahaman kita. Nah, akhirnya kita disitulah nanti pikiran kita menjadi tenang ya, karena kita sudah paham ternyata cuma hanya seperti itu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas ya. Kemudian ada istilahnya metode-metode yang harus dilakukan bagaimana mengatasinya. Nah, itu ikuti saja ya. Bila perlu setelah kita memahami, kemudian ada tip-tip yang harus dipraktekkan. Nah, itu praktekkan ya. Dengan seperti itu nanti kita akan mengalami perubahan-perubahan positif menjadi membaik, dan tahu-tahu nanti kita sudah sembuh seperti itu. Jadi alurnya memang seperti itu. Jadi kita harus berproses, kita harus mengubah perilaku ya, kita harus melakukan sesuatu untuk merubah keadaan ini, teman-teman ya. Kalau kita tidak mau merubah ya sudah, itu akan berlama-lama di situ ya. Ibaratnya kita tetap berdiam diri ya, hanya menikmati sensasi ya, akhirnya sensasi menjadi semakin kuat atau menjadi semakin timbul. Tetapi ketika kita berusaha istilahnya mengatasi, berusaha mempraktekkan tip-tip yang ada ya, itu insya Allah nanti akan seiring dengan perubahan yang kita lakukan ya, nanti hasilnya juga akan bisa kita rasakan. Nah, itu silahkan teman-teman ya untuk tetap bersemangat ya, tetap istilahnya optimis, pasti bisa ya, pasti bisa, dan badai pasti berlalu. Jadi ini adalah kesempatan buat kita ya, setelah kita mengalami beberapa kesulitan, pasti akan ada kemudahan ya. Setelah kita mengalami kesakitan, pasti akan ada kesehatan yang membahagiakan. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi biasa kita setelah astagfirullahaladzim pasti nanti akan alhamdulillah. Nah, setelah itu
berputar, akan astagfirullahaladzim lagi, kemudian alhamdulillah lagi. Itu siklus, itu seperti itu ya. Maka dari itu kita optimis saja, pasti akan membaik buat teman-teman yang masih merasakan sensasi seperti ini ya. Itu. Nah, baik, itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, kenapa kita kadang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu, yaitu merasakan mudah lapar ya. Nah, itu karena kadang makan kita itu masih kurang banyak sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu kan biasa ya, ketika kita makan dengan porsi normal itu biasanya perut menjadi tidak nyaman, perut menjadi mudah kembung, perut menjadi begah, menjadi perih, menjadi sembelit dan lain sebagainya, sampai menjadi nyesek ya kadang di ulu hati, itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita mengambil langkah yaitu porsi kecil. Nah, padahal dengan porsi kecil yaitu menjadikan energinya sedikit yang dihasilkan. Nah, maka dari itu tubuh seakan-akan itu menjadi kurang nutrisi, kurang energi. Nah, akhirnya kita timbul menjadi merasa sering lapar atau sering mudah lapar. Itu sebenarnya karena proses seperti itu, dan itu juga karena kita lakukan oleh kita sendiri seperti itu ya. Maka dari itu ketika ingin merubah itu ya kita harus merubah perilaku kita sendiri, ya itu seperti itu ya. Maka buat yang istilahnya masih makannya porsi kecil, nah itu selain kita masih sering makan, itu usahakan porsinya ditambah ya, porsinya ditambah supaya tidak mudah lapar kembali ya. Jadi lapar itu bisa jadi disebabkan karena itu porsinya masih terlalu kecil ya. Jadi usahakan kita tambah ya. Nanti kalau sudah ditambah kok ternyata lambung juga nyaman ya, artinya perut tetap nyaman, nah itu ya usahakan tambah lagi sampai dengan di titik normal ya, seperti porsi normal seperti dulu sebelum terkena gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, ketika kita makannya sudah porsinya normal, itu biasanya ya itu sensasi-sensasi istilahnya mudah lapar itu ya akan menghilang, karena memang energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sudah cukup ya. Jadi kalau lapar itu memang karena ada kekurangan ya, kekurangan yang harus kita tutup, yaitu dengan makan kembali, itu seperti itu. Nah, baik, itu ya, itu yang keempat ya, kenapa mudah lapar ya, karena memang kita makan dengan porsi kecil. Maka solusinya porsinya harus kita tambah kembali sampai dengan berangsur-angsur akhirnya nanti menjadi porsi normal kembali, seperti itu teman-teman. Nah, baik ya. Kemudian selain itu, yang kelima itu juga bisa kenapa kita mudah lapar, karena kadang kita kurang cairan ya, atau dehidrasi, atau kurang minum ya. Apalagi ketika kita masih juga makan obat lambung ya, itu biasanya kecenderungannya kita itu menjadi sering kencing lah ya, sering kencing. Nah, akhirnya kan cairan banyak keluar. Nah, ketika tidak diimbangi dengan minum kita yang banyak, nah akhirnya kita terjadi dehidrasi ya, kurang cairan. Nah, ketika kurang cairan ya sama rasanya itu seperti lapar juga ya. Maka makan minum itu harus cukup ya. Maka solusinya ya cukupi saja minum yang cukup ya. Katakanlah kalau sehari itu 8 gelas ya usahakan minimal itu dicukupi 8 gelas, tapi lebih dari itu juga itu lebih baik, yaitu seperti itu. Ini termasuk juga membantu mengurangi ketika kita masih merasakan sering merasa lapar, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kita kadang masih merasa sering lapar ya, atau mudah lapar, itu kadang kita juga karena kurang istirahat teman-teman. Ketika kita istirahatnya kurang, nah otomatis pikiran kita, tubuh kita ini seperti masih aktif ya. Ketika masih aktif, otomatis kan harus ada energi yang lebih untuk mengimbangi keaktifan itu ya. Tetapi ketika
kita juga makannya masih sedikit, kemudian apalagi minumnya juga kurang, ya otomatis ini menjadi menambah kita menjadi mudah lapar. Nah, dulu saya juga mengalami fase-fase seperti itu. Kadang jam malam yang mestinya tidur ya, karena kita terjaga ya, tidurnya itu juga tidak bisa lelap ya. Kadang jam 1 malam itu bangun ya. Nah, itu di saat bangun itu rasanya lapar sekali ya. Itu nah, akhirnya di tengah malam itu mungkin jam 2 malam itu pun saya makan juga ya, itu karena memang kondisinya seperti itu. Nah, kita juga harus bisa bijak menanggapi istilahnya kecerdasan tubuh kita yang menyampaikan bahasa, yaitu istilahnya lapar itu seperti itu harus kita sikapi ya. Nah, akhirnya setelah itu baru kita bisa tidur kembali, itu seperti itu. Jadi ketika kita masih dalam posisi istilahnya mudah lapar, itu biasanya tidurnya juga tidak bisa maksimal ya, itu. Nah, maka dari itu, itu harus kita lakukan ya, harus kita cermati, harus kita sikapi dengan bijak ya, bahasa tubuh yang mengatakan mudah lapar itu. Nah, selain itu ya, sebagai solusi secara umum, secara keseluruhan, kita harus tetap jaga 5P-nya teman-teman, yaitu pola makannya ya, pola hidupnya, pola pikirnya, pola perilakunya, dan pola spiritualnya. Usahakan kita semakin membaik ya, itu melalui 5P-nya itu. Insya Allah nanti kita akan segera terlepas dari penderitaan asam lambung, ketensiatif, psikosomatis. Amin. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.